Udah, Bu. Ya, oke. Ini transaksi tadi ya untuk yang Kimel Kiso. Ini saya ulangi sedikit. Untuk saldo kita sajikan dulu saldo menurut bank ya, menurut catatan bank dan saldo menurut catatan buku. Menurut catatan buku di sini saldonya untuk buku besar kas sebesar 33.216.500. Nah, ini buku besar kasnya ini ternyata si Kimel Kiso ini mencampur ya, baik untuk catatan baik untuk yang petty cash maupun untuk yang cash in bank. Ya, sedangkan di informasi yang A ya, di informasi yang A ini terdapat informasi adanya petty cash ya sebesar 2 juta. Jadi karena rekonsiliasi bank itu adalah untuk merekonsiliasi akun cash in bank ya. Jadi yang 2 juta ini kita keluarkan dulu dari yang 33.216.500. Jadi nanti yang balance by book-nya adalah 31.216.500. Ya. Kemudian yang balance by bank-nya ini ya 25.819.480. Nah, kita identifikasi dulu untuk informasi tambahan dari poin A sampai dengan poin I ya. Kita lihat di kalau poin A tadi terkait itu ya petty cash ya petty cash. Ya, jelas tadi harus dikeluarkan dari saldo yang by book-nya. Kemudian yang B di sini adalah suatu penerimaan cek untuk pembayaran piutang sebesar 1.900.000 telah dibukukan oleh perusahaan sebesar 1.700.000. Ya. Kalau menerima cek untuk pembayaran piutang berarti kan kita mencatat sebagai penambahan kas ya, kita mencatat sebagai penambahan kas. Nah, ternyata yang kita catat itu 1.700.000. Padahal harusnya berapa? Padahal harusnya 1.900.000. Jadi ini pencatatan penerimaan kasnya terlalu kecil ya, berarti nanti harus ditambahkan ya. Harus ditambahkan lagi 200. Ini yang by book ya, yang B ini by book karena perusahaan ini oleh perusahaan. Jadi error ya, yang ini error by book ya, error by book dan nanti treatmentnya ini adalah menambah by book sebesar 200.000. Kemudian yang C ada cek nomor 164 untuk pembayaran utang sebesar 5.920.000 dibukukan oleh perusahaan 5.290.000 bayar utang. Ini error juga ya berarti ya. Salah nyatet ceknya nih. Salah nyatet ceknya. Untuk pengeluaran kas ya bayar utangnya itu harusnya 5.920.000. Tapi nyatetnya salah ya. Nyatetnya 5.290.000. Berarti mencatatnya terlalu kecil ya. Mencatat pengeluaran kasnya itu terlalu kecil. Nah, agar benar ya, berarti harus kita kurangkan lagi ya kasnya ya. Kasnya harus kita kurangkan lagi sebesar selisihnya ya. Agar pengurangannya itu harusnya 5920 bukan 5290. Jadi untuk yang error yang by book untuk cek nomor 164 ini treatmentnya adalah mengurangi balance by book sebesar selisihnya ya. Nanti 5920 kita kurangi dengan 5290 ya. 5920 kurangi 5290 ya. Kemudian cek nomor 167. Ini juga error ya, error by book juga. Untuk pembelian tunai ya, alat-alat tulis sebesar 421.000 dibukukan oleh perusahaan sebesar 4.210.000. Nah, kalau di sini harusnya kan cuma harusnya kasnya itu hanya keluar 421. Ternyata kasnya itu dicatatnya berkurang 4210. Kegedean ya, pengeluaran kasnya kegedean ya. Agar benar berarti nanti treatment untuk yang error by book yang cek 167 ini
kita tambahkan kembali, ya kita tambahkan kembali. Berarti treatmentnya adalah menambah balance by book sebesar selisihnya, ya 4210 nanti dikurangi dengan 421. Kemudian yang D, apa ini? Yang D, bank pada tanggal 20 Desember 2016 telah menguangkan wesel tagih sebesar 5 juta. Ini berarti bank kredit tadi ya bank kredit penagihan oleh bank ya. Nah, penagihan oleh bank sebesar 5 juta ya. Penagihan oleh bank sebesar 5 juta. Nah, ini yang belum dicatat oleh perusahaan. Belum dicatat oleh perusahaan ya. Nah, ini adalah bank kredit. Nah, nanti berarti treatmentnya adalah menambah balance by book ya sebesar 5 juta. Kemudian yang nomor E ya, yang poin E. Rekening perusahaan telah dibebani untuk cek yang berasal dari piutang karena cek tersebut tidak dapat diuangkan. Nah, ini yang disebut apa tadi itu ya, not sufficient fund. Ya, not sufficient fund sebesar 2.072.000 ya, sebesar 5.072.000. 2.072.000. Ini adalah not sufficient fund ya. Tadi treatmentnya adalah mengurangi saldo by book ya untuk NSF. Kemudian yang F ya, yang F pada tanggal 31 Desember cek sudah diterbitkan tapi belum diuangkan oleh penerimanya. Ini adalah outstanding check. Nah, outstanding check treatmentnya adalah mengurangi saldo by bank. Nanti dijumlahkan semuanya ya. Untuk cek nomor 168, 169, cek nomor 170, cek nomor 171 dan 172. Nah, ini adalah outstanding check ya. Kemudian yang G. Nah, yang G, penyetoran kepada bank oleh perusahaan sebesar 13.400.000 oleh bank baru dicatat sebagai penerimaan di tanggal 2 Januari. Nah, ini deposit in transit ya. Nah, treatmentnya nanti menambah saldo by bank. Kemudian yang H. Nah, yang H di sini di tanggal 31 Desember diserahkan sebuah wesel tagih kepada bank untuk ditagihkan kepada yang bersangkutan. Nah, sebesar 6 juta dan sudah dicatatkan dalam penerimaan kas. Nah, ternyata pada tanggal 30 Desember wesel tersebut ditolak oleh yang bersangkutan. Nah, ini juga termasuk apa? Not sufficient fund ya. Nah, not sufficient fund. Nah, ceknya ditolak itu sebesar 6 juta. Ini termasuk not sufficient fund juga. Ya, nah, treatmentnya adalah mengurangi balance by book ya sebesar 6 juta. Kemudian ternyata ada denda ya. Nah, untuk biaya penolakannya ada denda nih sebesar 149.000. Ini perlakuannya sama seperti bank service charge ya. Sama seperti bank service charge. Jadi mengurangi juga dari saldo yang by book ya, mengurangi by book sebesar 149.000. Kita bayarkan sebagai boleh di beban lain-lain boleh, sebagai apa penalti expense juga boleh gitu ya. Kemudian yang I, ini ada bank service charge sebesar 7.720. Ini mengurangi saldo by book. Ya. Kemudian kita sajikan ya, kita sajikan di sini. Kita sajikan untuk yang rekonsiliasi banknya ya. Kita mulai yang dari saldo yang by bank ya. Tadi 25.819.780. Kemudian yang by booknya 31.216.500 ya. Ini langsung dikurangkan saja ya, langsung dikurangkan dengan petty cash. Tapi kalau misalkan kalian mengurangkannya di sini, boleh silahkan ya. Mau mengurangkan di sini, tadinya misalkan di sini tetap 33.216.500 ya. Kemudian di sini kalian kurangkan adanya petty cash gitu ya, sebesar 2 juta. Itu boleh silahkan. Selanjutnya tadi ya, yang untuk hal-hal yang sudah pasti ya terkait deposit in transit, outstanding check, kemudian penagihan wesel ya, bank kredit ya, kemudian NSF,
bank service charge maupun denda ini disajikan lebih dahulu. Nah, jadi nanti di poin-poin yang di sini, nah, nanti ditandain dulu ya. Nah, nanti baru kita masukkan yang terakhir adalah yang error ya. Karena error ini yang perlu analisis lebih ya. Tadi error yang pertama itu adalah menambah ya. Kita treatmentnya menambah kas 200. Kemudian untuk yang error yang pencatatan pengeluaran kasnya tadi terlalu besar tuh yang 4.210 itu tadi, selisihnya kita tambahkan ya sebesar 3.789.000. Kemudian ini juga pencatatan pengeluaran kasnya yang terlalu kecil ya, terlalu kecil. Ini selisihnya kita kurangkan lagi ya. Nah, agar pengeluaran kasnya itu sesuai ya. Sebesar 630.000. Baru dijumlahkan seluruhnya ya. Di yang bank nggak ada error ya. Yang bank tidak ada error ya. Adjusted balance yang by banknya adalah 31.346.780. Kemudian untuk yang yang adjusted balance yang by booknya juga 31.346.780. Jadi tadi jawaban teman-teman benar ya. 31.346.780. Oke, ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk rekonsiliasi kas. Bu, izin bertanya, Bu. Silahkan. Tadi kan yang di rekonsiliasi bank tadi yang formatnya di add kan ada undeposit receipt cash on hand. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Undeposit receipt. Yang add bank. Yang add bank yang di tadi yang slide 93. Ya. Ini slide-nya kelihatan nggak? Iya. Slide-nya kelihatan nggak? Slide ya, bukan kelihatan. Masih Excel ya? Bentar. Masih, Bu. Ya. Ini kayaknya kemarin itu didesain, nggak tahu disetting di mana gitu sama suami saya, terus kan kok malah nggak bisa, harus share-nya lainnya. Nah, yang ini ya, mana sih? Sekarang sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Ya. Undeposited receipt ya, yang ini ya. Cash on hand ya. Cash on hand bentar. Untuk yang ini ya, yang di bawahnya deposit in transit ya. Iya, Bu. Ya. Nah, untuk yang ini ya, berarti apa ini? Penerimaan yang belum disetorkan ya. Jadi penerimaan yang belum disetorkan ini kan yang bikin, maksudnya yang membuat rekonsiliasi kan perusahaan ya, yang bikin rekonsiliasi perusahaan. Bank itu enggak tahu nih kita bikin rekonsiliasi. Nah, ini maksudnya kalau yang deposit in transit ya, kalau deposit in transit itu kita sudah store ya, kita sudah benar-benar ke bank, kemudian kita sudah ke teller gitu, kita sudah menyetor, sudah ada bukti itunya, sudah ada bukti setorannya. Nah, sedangkan kalau yang undeposit receipt ya, kasnya masih di tangan, itu misalkan kalau kasir Indomaret gitu ya. Nah, dia kan misalkan pada malam hari gitu ya, pada malam hari di tanggal 31 Desember tuh. Nah, itu ada kas ya dari penjualan hari itu yang harusnya itu nanti harus disetor ke bank ya, harusnya disetor ke bank tuh. Nah, itu biasanya kan ada tuh yang penghasilan atau pendapatan di hari ini yang harus disetorkan ke bank. Yang memang harus disetorkan ke bank. Jadi nanti kalau di tanggal berikutnya ya dia sebenarnya sudah harus masuk ke penerimaan di situ ya, sudah harus masuk ke pencatatan yang cash in bank, tapi belum disetorkan. Jadi alokasinya memang untuk cash in bank, tapi belum disetorkan. Itu untuk yang undeposit receipt. Jadi alokasinya bukan untuk petty cash, untuk yang cash in bank, tapi memang belum disetorkan karena memang sudah malam hari atau seperti biasanya seperti itu. Ya. Itu untuk penjelasan yang undeposit receipt. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi?
Kalau tidak ada, kayaknya rekonsiliasi itu insya Allah mudah ya, karena berarti kan sudah satu semester berapa tuh? Berarti 1 tahun yang lalu, Pak. 1 tahun yang lalu pas ya sudah pernah dapat, dan ini seperti tinggal mengingatkan kembali gitu ya.